Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana ila siratil mustaqim wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ikhwani minal muslimina wal muslimatil kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qalihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada terhingga banyaknya. Terlebih kita semua oleh Allah dipilih menjadi hamba yang diberikan nikmat yang paling tinggi, yang paling berharga, yakni iman, Islam, dan ihsan. Dan juga oleh Allah kita berikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kajian ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun hanya singkat ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah SWT dan merupakan amal soleh bagi kita semua yang ditimasi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, di kesempatan ini akan disampaikan kajian singkat dengan tema keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Melihat judul ini, kita sudah mafhum bahwa orang yang berpuasa tentu berbeda atau sangat spesial dibagi dengan orang yang tidak berpuasa atau dibanding dengan orang yang beribadah yang lainnya. Artinya adalah Islam itu mengajarkan ibadah, dan satu di antara ibadah yang dikerjakan ialah berpuasa, dan puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa di dalam pandangan Islam. Para jamaah yang saya hormati, beribadah itu bermacam-macam. Ada ibadah dalam bentuk fisik dan juga lafal atau bacaan, misalnya mengerjakan sholat. Ada yang dalam bentuk melafalkan saja atau dengan lisan, misalnya adalah berdoa, lalu baca Al-Quran, berzikir, itu ada aktivitas lisan. Ada juga ibadah dalam bentuk harus maju ke medan perang, memanggul senjata, melawan orang kafir, membela agama Islam, atau jihad fisabilillah. Itu ada juga termasuk ibadah fisik. Bahkan juga ada ibadah dalam bentuk maliyah, atau harus mengeluarkan sebagian harta yang dia cintai, yang ia miliki, seperti infak, sedekah jariyah, bahkan yang wajib ada yaitu zakat. Tetapi jamaah yang saya hormati, masalah puasa tidak ada hubungannya dengan semua itu. Ibadah yang spesial, ibadah yang khusus, bukan merupakan lafal menggunakan lisan, bukan gerakan-gerakan badan, bukan mengeluarkan harta benda, bukan harus ke medan perang dengan fisik. Tapi puasa adalah ibadah dalam bentuk menahan dan mencegah diri dari makan dan minum serta mendatangi istri sejak dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, diniatkan hanya karena mengharap ridha Allah, ibadah hanya karena Allah SWT. Itulah yang disebut puasa. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya siam atau saum, atau kadang disebut sebagai imsak. Jadi saum, siam, imsak itu adalah sama, yakni berpuasa di dalam tataran ibadah di dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, orang yang berpuasa atau ibadah siam itu amat sangat istimewa. Di mana istimewanya orang yang berpuasa itu? Karena orang puasa itu ada amat sangat dekat kepada Allah. Orang yang berpuasa dengan Allah itu adalah sama sekali tidak ada jarak, tidak ada dinding, tidak ada sekat, atau tidak ada perisai yang menghalanginya antara orang yang puasa dengan Allah tersebut. Sehingga begitu dekatnya dia kepada Allah, maka semua yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi permintaan dia kepada Allah, oleh Allah langsung dikabulkan,
karena ia sangat dekat pada Allah. Walaupun juga di ibadah lainnya juga pendekatan ibadah Allah, tapi puasa adalah ada keistimewaan tersendiri. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah yang ke-186, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, bertanya tentang aku Allah, maka jawablah, fa inni qaribun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku Allah adalah amat sangat dekat kepada hambaku. Aku kabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku apabila permohonan ditujukan padaku, dan agar mereka melaksanakan perintah-perintahku, dan juga agar mereka beriman hanya kepadaku, yang mudah-mudahan mereka itu mendapatkan bimbingan atau petunjuk atau pimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang saya hormati, orang berpuasa itu begitu dekatnya pada Allah, maka segala doanya itu pasti oleh Allah akan dikabulkan. Itu janji Nabi lewat lidah Nabi. Rasulullah mengatakan bahwa salah satu laturaddu da'watahum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak mungkin tertolak, pasti terkabul, pasti terdengar oleh Allah. Siapa mereka itu? Yakni yang pertama adalah imamun adilun, imam atau pemimpin yang adil, imam atau pemimpin yang benar, yang lurus, yang tegak, yang senantiasa berada di atas kebenaran. Dan siapakah imam itu atau pemimpin itu? Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan pemimpin itu ya kita semua ini. Karena ketahuilah bahwa setiap manusia itu menjadi pemimpin, paling tidaklah menjadi pemimpin atas dirinya dan sesuai dengan kodenya masing-masing. Bukankah Nabi telah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan itu bisa dilanjutkan di matan berikutnya, tapi intinya adalah kullukum ra'in, setiap kamu itu ialah seorang pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jadi pemimpin, artinya kalau jadi orang yang benar, maka kita, selama kita jadi orang yang benar, yang tegak, yang lurus, yang adil tersebut, maka doa kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling mendasar adalah hendaklah kita harus senantiasa menjadi orang yang tegak, orang yang benar di atas kebenaran, sehingga kapanpun kita berdoa, oleh Allah pasti akan dikabulkan doa itu. Terlebih lagi pemimpin secara formal, pemimpin rumah tangga, pemimpin sebuah masyarakat, sebuah organisasi, bahkan pemimpin bangsa dan bernegara, semua itu adalah pemimpin secara formal. Kalau menjadi pemimpin yang benar, ini adalah termasuk orang yang dalam kategori dikabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar, yang tegak, yang lurus, yang adil tersebut. Yang kedua adalah, yakni as-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi orang berpuasa sampai dengan berbuka, kalau waktu sekarang adalah jam 4.30 kurang lebih, sampai dengan nanti jam 6 kurang sedikit, selama 14 jam kurang lebih itu kita sedang berpuasa. Nah, gunakanlah selama berpuasa itu adalah di antara ibadah dah banyak-banyaklah kita berdoa. Karena ketahuilah bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang berpuasa itu, Allah lewat lidah Rasulullah berjanji, la turaddu da'watahum, tidak mungkin tertolak dan pasti akan terkabul oleh Allah. Inilah keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa itu. Apabila dia berdoa, maka doa itu langsung menembus langit, menyibak awan, langsung di hadapan Allah dan dijawab oleh Allah. Allah mengatakan, demi kemahamuliaanku, demi kemahabesaranku, aku kabulkan semua permintaanmu, walaupun kadang harus menunda sebentar. Lalu yang ketiga, jamaah yang saya hormati, doa yang pasti terkabul adalah yakni da'watul mazlum, doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu adalah orang yang diambil secara paksa atau dirampas tentang hak-haknya. Jadi kalau adil itu adalah orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan imbang, dengan benar, maka kalau tidak adil pasti akan terjadi sikap penganiayaan. Ketahuilah bahwa kalau orang itu sampai teraniaya, diambil hak-haknya, dirampas tanpa seizinnya, bahkan dengan paksa itu, maka dia akan mengadu kepada Tuhannya, dia akan memohon pada Rabbnya. Dan ketahuilah bahwa aduan, permohonan, dan doa orang yang teraniaya itu pasti langsung dikabulkan oleh Allah SWT dan tidak ada yang dapat menghalanginya.
Sehingga dengan demikian jamaah saya hormati, orang berpuasa itu memang benar-benar menjadi orang yang sangat istimewa. Istimewanya itu bukan hanya karena doa, tapi begitu dekatnya dia kepada Allah SWT. Kalau orang itu sudah dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ridho, akan membimbing jalannya kepada jalan yang diridhoinya. Karena orang yang dekat pada Allah itu adalah pasti dikasih oleh Allah SWT. Sebenarnya siapa orang yang dekat kepada Allah itu? Ya, yang tepatnya ada orang itu adalah bertakwa pada Allah dan banyak-banyak beramal soleh atau banyak berbuat kebagusan. Kalau orang itu ada bertakwa pada Allah dan banyak berbuat kebagusan, pasti dia dekat dengan Allah, dan oleh Allah pasti dia akan dibimbing dan akan dipimpin kepada jalan yang diridhoinya. Di akhir surah An-Nahl ayat yang ke-128 kalau begitu, akhir juz ke-14, Allah sudah berjanji demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu ma'al ladzina taqau, senantiasa menyertai pada orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan juga pada orang-orang yang banyak berbuat kebagusan. Jadi kalau kita ingin dibimbing, senantiasa dipimpin oleh Allah kepada jalan yang diridhoinya, sebenarnya sudah jelas. Hidup ini hendaknya senantiasa memelihara ketakwaan ini dan senantiasa banyak berbuat kebagusan kepada sesamanya. Secara vertikal hablum minallah bagus, secara horizontal kepada sesamanya juga bagus. Kalau dua kunci ini ada pada seorang, dia termasuk yang innallaha ma'a, Allah pasti akan menyertainya kepada orang tersebut karena ketakwanya dia kepada Allah dan banyaknya dia pengabdian dan berbuat baik kepada sesama manusia tersebut. Jadi kedekatan orang yang berpuasa kepada Allah itu karena oleh Allah dia dibimbing dengan sebaik-baiknya. Bahkan bukan hanya dekat pada Allah secara vertikal, tapi juga dekat pada sama manusia. Karena satu di antara hikmah puasa ialah orang berpuasa itu akan merasakan lapar, haus, dahaga, lelah, loyo dan sebagainya. Lalu dia adalah punya perasaan kemanusiaan. Kalau saya menahan lapar dahaga dalam waktu sebentar saja sudah seperti ini, bagaimana halnya dengan orang-orang yang dalam keadaan miskin tiap hari selalu lapar dan dahaga. Sehingga dia ini adalah tumbuh atau berkembanglah rasa kemanusiaannya. Nah, kemudian dia sangat dekat kepada manusia, lalu dia menjadi orang yang dermawan. Dan dia menyadari bahwa orang yang duluan itu sangat dekat pada Allah, juga dekat pada manusia, bahkan dekat dengan surga, dan pasti jauh dari neraka. Orang puasa itu akan menumbuhkan sikap dekatnya kepada manusia. Jamaah yang saya hormati, inilah beberapa keistimewaan orang yang berpuasa dibanding dengan orang yang beribadah dalam bentuk yang lainnya. Artinya semua ibadah itu bagus, luar biasa. Hanya ibadah puasa adalah mempunyai keistimewaan yang spesial seperti yang diutarakan di beberapa paparan tadi. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan puasa di tahun ini menjadi puasa yang bagus, diterima oleh Allah dan mencapai puncak yang paling tinggi, yakni la'allakum tattaqun, mencapai derajat ketakwaan kita pada Allah sebagai buah bahwa kita ini adalah orang yang berpuasa dengan benar, dan semua ibadah memang tujuannya akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin pada kita semuanya, sehingga kita tetap istiqomah di jalannya, di dalam melaksanakan ibadah, termasuk di dalam ibadah puasa ini. Saya kira inilah yang disampaikan di kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan yang disampaikan sedikit ini ada manfaatnya, dan tentu saja banyak kekurangannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.